Baik, dalam video kali ini saya akan membuat tutorial pemrograman Java, yaitu cara menghitung penjumlahan secara real time. Di sini saya akan contohkan dulu atau demokan dulu programnya. Misalkan di sini saya inputkan 1000, maka otomatis ya di bawahnya itu totalnya itu menghitung gitu. Kemudian misalkan ini 5000, langsung ya 6000, satu lagi 7000. Langsung ya totalnya berubah. Jadi lebih simpel ya, tanpa menekan tombol. Sini secara langsung aja masukkan, misalkan 9000 di sini, ganti kan otomatis ya. Baik, langsung aja kita ke tutorialnya. Baik, kita mulai tutorialnya. Pertama itu saya akan buat dulu projectnya. New Java application, next. Beri nama projectnya di sini. Misalkan saya beri nama sum atau sum real time. Oke, kita klik finish. Berhasil dibuatkan projectnya ini ya. Kemudian di sini saya akan tambahkan dulu si frame-nya, frame pom ini ya, untuk beri nama sum frame atau sum ya. Oke, berhasil dibuatkan. Di sini saya akan tambahkan dulu komponennya yang diperlukan ya. Pertama itu si labelnya, label, nah ini. Kemudian text file ini buat inputannya. Kita atur ini, cukup ya segini. Nah di sini kita copy paste saja biar cepat ya. Di sini untuk contoh di sini 3 aja, 3 inputan. Dan yang terakhir itu untuk menampung total. Kita beri ininya, stacknya kita atur. Yang pertama itu value 1. Yang kedua 2 aja, simple ya. Contoh di sini. Lahir total. Dan ini kita seleksi aja semua. Buat inputannya itu, tagnya itu, untuk awalannya itu bagian tagnya itu 0 ya, saja 0, enter, yang berubah. Dan untuk nama-namanya sini dalam video ini, untuk nama komponennya itu bawaannya yaitu jtext build 1 ya. Untuk yang ini berarti yang ini, yang keduanya berarti jtext build 2 ya, dan seterusnya sampai yang ini lahir 4 ya. Oke, setelah itu supaya kelihatan ini ya, siponnya supaya agak besar, kita atur aja ini komponennya, mulai dari labelnya, text file-nya, bagian fontnya itu di sini pengaturannya. Saya akan atur dengan ukurannya itu, contoh di sini 18 ya. Oke, cukup ya segini. Kemudian supaya ini jadi halaman utama ya, atau main formnya di bagian sum real time ini, yang bagian Java ini, kita buat di sini new, itu nama frame itu sum frame set, visible-nya jadi true ya. Nah ini, jadi otomatis jalankan ya si frame ini jadi halaman utamanya atau main frame-nya. Kita coba dulu. Oke, berhasil ditampilkan. Baru tampilannya. Setelah itu, sekarang kita coba ya untuk penjumlahan secara basic dulu ya. Basic dulu. Pertama itu klik ke kodenya ya, di kelas ini sum frame ini. Di atasnya
Ini tipe datanya itu pertama itu integer ya, int. Kemudian ini banyaknya ini ya, untuk menampung value ini berarti sini ada 4 ya. Kalau sini ada 5 berarti 5 ya. Kita atur aja sini 3 ya. 3 maksudnya 3 untuk value nya dan satu lagi untuk hasilnya ya, untuk menampung hasilnya. Tulis saja value 1 ke 1, ini kedua, ketiga, dan yang terakhir keempat. Saya kasih nama variabelnya itu result ya, result. Setelah itu, setelah didefinisikan si variabelnya, kemudian sini kita buat inisialisasinya. Value pertama itu kita kasih 0, value kedua juga sama ya, kita nolkan semua dulu, 3. Selesai juga 0. Nah ini awalannya. Sekarang kita mulai ini ya, proses isi kodenya. Kita coba dulu di value pertama ya, inputan value pertama yaitu ya teks value 1 ya. Klik aja seleksi, kemudian klik kanan, bagian eventnya itu saya pilih eventnya itu key release ini ya. Jadi nantinya itu setelah kita input datanya itu, ketika kita selesai menekan langsung dihitung gitu. Nah di sini pertama itu kita buat lagi si variabelnya, tapi ini string ya. Ini string dulu. String pertama itu text value 1, dimana si value nya itu diambil dari teks saat ini ya, value 1, ambil si value nya atau teksnya, kemudian hilangkan spasinya ya, ruas kiri dan kanannya. Ini misalkan ada spasi kan, nanti itu diambil itu tanpa spasi ya, ruas kiri dan kanan. Ini lakukan yang sama ya kepada teks 2 dan 3. Tinggal ganti aja ini 2, ini juga ganti 2, ini 3 ya. Misalkan sini ya teman-teman itu ada 4 gitu, jadi masukkan aja nih, jadi 4 kan, berarti ini 4 juga, berarti di sini juga tambahkan juga value keempatnya. Tapi dalam video ini cukup 3 ya, pembuatannya 3, dan yang terakhir itu yang text spread keempatnya itu untuk hasilnya ya, menampung hasilnya. Selanjutnya di sini kita ini ya, stack ini, text value ini pertama ini kita masukkan ke masing-masing value ini. Nah di sini ada pengecekan dulu ya, jadi value pertama kita cek dulu di sini. Jika inputannya itu integer, maka harus cek dulu kan, karena si value ini tipenya integer, jadi cek dulu di sini. Nah caranya itu kita buat dulu ini ya, metodenya ya, sini aja ya, di atas tipenya private ini kita private aja, is int ya, atau integer, yaitu didapatkan dari ini ya, text value ini. Jadi string dulu, kemudian si value nya. Oh ya, ini menghasilkan ini ya, tipe itu boolean ya. Jadi kalau inputan itu benar-benar angka maka true ya, kalau bukan selain angka maka false gitu. Menggunakan try catch sini. Nah di sini integer dot parse value of, yaitu value nya. Kalau benar berarti kita return, true ya. Kalau gagal
di sini false. Nah ini segini cukup ya untuk pengecekan ini apakah inputannya itu benar-benar angka atau bukan ya, atau integer ini. Nah sekarang lanjutkan yang ini di sini is int. Nah masukkan ini untuk value 1 ya, jadi text value 1. Jika iya maka masukkan ya, ambil si value nya. Kita convert dulu sini ya, integer. Oh ya di sini salah ya, di sini ya. Integer value of yaitu 1 ya ini. Kemudian kalau bukan angka jadi si value ini kasih aja 0. Value 1 ini untuk value 1 ya. Sekarang lanjutkan ke kedua dan ketiga ya, sama ya, tinggal ganti aja ini 2, ini juga 2, tiga ya, 3 dan ini terakhir 3. Nah setelah itu, setelah didapatkan value nya atau angkanya, sekarang langsung hitung ya, itu ditampung di variable result ini. Hal 1 value 1 tambah value 2 nya, value 3 sekarang terakhir ya. Kalau di sini ada inputannya itu ada 4, berarti value keempatnya. Nah, karena di sini tidak ada jadi hapus saja ya, cukup sampai 3. Setelah ditampung dan dihitung ya ini, langsung aja kita si JTK4 ini kita set ya, kita set tagnya hasil dari result ini ya. Nah di sini kita convert dulu sini, yaitu si resultnya. Oke selesai ya, segini cukup segini ya. Pertama itu ambil dulu si tagnya atau value nya yang ada di sini, yang bagian ini ya, 1, 2 dan 3. Setelah diambil, sini ada pengecekan dulu. Kalau inputannya itu angka maka diambil value nya, kalau bukan langsung aja dikasih 0 ya, sama ya ini bagian ini. Setelah itu dihitung ya penjumlahannya, baru ditampung di result ini dan ditampilkan ya di JTK4 ini di sini ya. Sekarang kita coba 5. Nah ini ya berubah ya, sini 6, belum di sini ya, belum bisa ya karena baru 1 ya. Nah ini sekarang berubah karena ini ngambil ya, langsung ngambil, langsung tambahkan. Untuk lebih sempurna ya, kita langsung aja ya ini, kita atur lagi di value kedua dan 3-nya. Ini baru 1, sama ya, ini tinggal copy paste saja. Di punya key release. Oke, ini masukkan satu lagi. Oke, udah semua ini. Sekarang kita coba. Ini 6. Oke, tambah ini 7. Oke, bener ya. 6 tambah 7, 13. Ini 2. Berarti 15. Oke. Udah ya, berhasil ya. Nah, sekarang ada tambahan ya. Sini kan kalau pas running ini
nolnya itu nggak hilang ya pas fokus ini, tetap ya sini. Harusnya pas fokus ini pas diklik ya si inputannya itu, karena ini awalnya 0 otomatis hilang ini, tapi ini enggak kan. Nah sekarang kita atur ya, karena ini tidak mempengaruhi ya. Tuh 5 tambah 5 tambah 5 15 ya hasilnya. Ini sudah real time ya, tanpa menekan tombol ini. Sini nggak ada tombol ya. Kita coba dulu di text spread 1 ini. Caranya itu di bagian event ya, sama ya, bagian fokusnya, bagian fokus gain ini, jadi pas difokuskan ya, atau pas diklik si inputannya itu. Nah di sini dicek dulu, yaitu jika si JText satunya, text spread satunya itu ambil si tagnya itu start with ya, nah 0, jadi awalnya itu 0, maka si JText spread 1 ini kita set kosongkan ya, atau dihilangkan si nolnya segini ya untuk penghilangannya. Kemudian setelah itu akan masih error ya di sini karena baru 1 ya. Nah ini hilang kan. Nah sekarang kalau fokusnya tuh ke yang lain, maka ini tetap ya hilang ya, harusnya tidak 0 lagi karena tidak diinputkan. Tetapi kalau sini ada inputannya, misalkan jadi otomatis 2 gitu, karena ini kosong harusnya di sininya tuh 0 gitu. Jadi di bagian sekarang lanjutkan lagi di bagian event, masih ya di fokus, tapi sekarang yang lossnya ya. Jadi pas ditinggalkan maka lakukan apa gitu, sama ini if yeah. 1 get tag. Nah ini sekarang equal, ganti jika kosong atau tanpa ada isiannya, maka si JText spread 1 itu kita set dengan 0. Oke, sekarang kita coba. Ini misalkan tidak diinputkan ya, kita fokus ke yang lain. Berubah ya sekarang jadi 0. Misalkan kita klik lagi, maka ini ya hilang ya 0-nya. Sekarang kita inputkan kalimat misalkan, kita tinggalkan, tetap ya sekarang 5. Tetapi di sini kalau kita inputkan 0 lagi, maka tetap 0 ya. Nah selesai ya, ini baru 1 ya. Nah ini kan kalau kita pindahkan ya ke yang lain ya, ke page keduanya, ketiganya, ini akan repot ya karena kodenya sama. Gimana kalau kita ini ya, kita buat ininya tuh menggunakan metode gitu. Jadi kita itu cukup masukkan aja si nama komponennya, tapi kodenya sama gitu ini. Sama ya kayak yang tadi, yaitu pas ini ya, seperti ini buat metode baru. Tapi ini ya prosedural ya, kita kasih aja void, jadi tanpa ada nilai baliknya. On fokus. Nah sini tipenya tuh JText, ini komponen JText spread ya. Nah ini spread. Nah kita ke bawah lagi, ini ambil aja yang bagian fokus nih. Ketika difokuskan, ambil. Sekarang ini berubah, bukan JText spread 1 lagi. Ini ya, kita paste jadi parameternya. Nah ini. Jadi si JText spread ini ya dinamis. Oke, bersatu ini
satu lagi ya, yaitu focus loss-nya ya. Point on loss saja ya, tulis namanya. Kita ambil yang bagian lossnya, ambil selesai ya pembuatan metode fokus dan lossnya. Sekarang kita panggil ya masing-masing eventnya. Ini berarti ya, ini aja this, yaitu fokus on fokus, masukkan ini ya benar ya, the text spread 1 ini, kemudian fokus lossnya sini on loss masih ya, JTX Bread 1. Sekarang masuk ke JTX Bread 2 ya. Satu lagi ya, fokus loss. This on loss, yaitu 2. Masih ya di 2. Sekarang terakhir ya, yang ketiganya, video ketiga. Can tapi saja ambil 3. Loss on loss. Nah ini 3. Sudah semuanya, fokus lossnya dan fokus 3-nya di periode 1, 2, dan 3-nya. Sekarang kita coba dulu. Oke, kosong. Kita lewat. Oke, gantian. Sekarang kita masuk lagi. Sini 5, masih. Ini 1, C. Oke, selesai ya. Jadi ini kalau cuma 0, kita kosongkan aja. Nah ini hilang ya 0-nya. Kalau ada selain 0, akan diisi. Selanjutnya di sini pas ini ya, pas di bagian event key release ini kodenya sama ya. Ini. Nah, sekarang kita buat lagi metodenya ya. Jadi lebih simple. Kita ambil aja ini, kita cut. Kita buat lagi metodenya di sini. Private. Nah, ini prosedur ya. With sum, penjumlahan. Jumlahkan. Gimana kodenya ini dengan begini. Jadi pas ini kayak di sini pertama itu this, panggil aja sum. Jadi lebih simple ya. Ini juga hapus. Nah, ini yang terakhir ya, yang ketiga ya. Karena kodenya sama, jadi kita buatkan metodenya ini. Sekarang kita tes.
hasilnya tuh kita coba ya, 1 2 3 sama ya, tidak ada yang salah. 1 tambah 2 3 tambah 3 6.